Jadi roh itu hakikatnya, napas itu syariatnya. Jika tenang ombak, tenanglah perjalanan kapal itu. Begitu jugalah dengan ruh. Jadi jika napas kita ini tenang, maka pasti dia memberi kesan pada ruhnya. Makanya bagi orang-orang yang menuju pada Allah, pada arif billah, para yang duduk di ketasawufan, di hakikat di thariqah itu selalu melatih napas. Jadi melatih napas itu bukan untuk tenaga dalam, beda ceritanya. Beda. Jadi orang thariqah itu para arif billah ya, mereka beliau itu melatih napas itu, latihan pernapasan untuk dia belajar itu tadi mati sebelum mati, belajar untuk bagaimana mencapai sholatul daim yang selalu ingat kepada Allah setiap saat, berdiri, duduk, apapun aktivitasnya. Lalu ada apa? Mengobrol, melihat TV, dalam aktivitas apapun. Maka para wali Allah itu tergantung bagaimana Allah membuka hijab bagi mereka itu. Ada yang cengengesan, ada yang tertawa, ada yang nangis saja. Jadi kalau pernapasan itu baiklah perjalanan ruhnya menuju Tuhan. Karena emosi ini sangat mempengaruhi perjalanan pernapasan, sangat mempengaruhi emosi. Lebih baik emosi itu dalam keadaan stres, tenang. Jadi kalau kita itu berhasil mengontrol emosi, maka tenanglah. Jadi kalau bagi kita ini, ketika kita tidak mementingkan rohani, itulah seperti ibaratnya jasad yang tanpa roh. Jadi kalau ada jasad tanpa roh itu ya mati, mayat berjalan. Apa gunanya sebatang jasad itu? Walaupun dia seorang raja sekalipun, seorang yang tampan, cantik, kaya, jika nggak ada roh dan nyawa, pasti akan dikebumikan, dikubur secepat mungkin. Nah, itulah namanya mayat namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi roh dengan kerohanian ini sangat penting dalam memahami pengertian hidup dan perjalanan hidup ini. Kenapa itu berasal dari Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Bagaimana mengenal turunnya dan naiknya nafas ini dari sebatang tubuh.
monggo silakan. Maka dibilang napas ini adalah sumber kehidupan. Tanpa napas hancurlah kehidupan itu. Napas itu al-hayat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sir, rahasia. Rahasia ilahi. Bukan judul di sinetron Indosiar kan? Napas yang disebut al-hayat itulah yang datang dari Tuhan, itu disebut rahasia ilahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para arif billah, orang-orang yang menuju kepada Allah, yang bertujuan untuk ma'rifatullah, mengamalkan zikir napas ini untuk pembersihan rohani. Untuk pembersihan rohani, bukan mengaktifkan tenaga goibnya, tenaga dalam, enggak. Kalau istilahnya, kalau dalam tasawuf itu orang yang melakukan pernapasan, latihan pernapasan untuk membersihkan rohani, ini namanya nasmah. Nasmah itu apa? Gabungan antara ruh jasmani dan jasad. Gabungan rohani, ruh rohani, ruh jasmani dan jasad. Jadi zikir napas ini ibu dari segala zikir yang mempunyai banyak keistimewaan. Kenapa? Karena dia mampu membersihkan segala kotoran dalam dan rohani. Kotoran yang di dalam, kotoran rohani. Dan zikir zikir napas itu adalah bagian dari unsur nyawa. Unsur nyawa itu kan 4, napas, nupus, tanapas, ampas. Jadi keempat unsur nyawa ini ada zikirnya. Dan keempat-empatnya ini antara napas, ampas, tanapas, nupus ini saling berkaitan. Karena napas itu awalnya ampas, hidup ampas itu karena nupus. Hidup nupus itu dengan rasa, dan rasa itulah merupakan diri rasulnya Allah. Nupus, ampas, tanapas itu satu perkara yang gaib, tapi wujud, yang gaib, yang wujud tanpa dapat dirasa dan dilihat, seperti juga napas. Ini pelajaran ini harus menggunakan sampai tingkat ainul yakin, baru dapat paham tentang zikir napas, nupus, pokoknya zikir nyawa. Dia harus dibuktikan dengan ainul yakin sampai hakul yakin. Kenapa? Kalau kita ngajinya pakai dengan syariat tanpa ainul yakin, tanpa hakul yakin, dengan keyakinan yang penuh, inilah yang disebut nanti bisa menimbulkan fitnah. Bahwa zikir Allah, zikir nafas itu nggak ada ajaran. Itu nanti ada yang ngomong begitu itu.
Bahkan mereka sampai berani mengatakan bahwa tasawuf itu bukan ajaran dari Islam. Ya, Masya Allah. Karena memang bukan rahasia umum kalau dia tidak percaya hal yang tidak tercapai oleh akal dan ilmunya yang dia dapat, dengan akal logikanya menolak. Jadi di mana kedudukan ampas itu tadi? Kedudukannya itu duduk ampas itu di hidung, tanapas itu di telinga, nupus itu di jantung, duduknya napas itu mulut. Saya ulangi, duduknya napas itu di mulut, duduknya ampas itu hidung, tanapas itu telinga, nupus itu di jantung. Di ampas, napas, tanapas, nupus, satu kuasa keadaan yang keluar masuk atau bergerak dalam tubuh manusia. Tergantung manusia, kita bisa merasakan, memahami pergerakan sistem spiritual, sistem rohani ini tanpa mengenal Tuhannya dan Allah. Karena tidak mungkin, sekali-kali ya tidak akan mengenal Tuhan tanpa ilmu kalimah la ilaha illallah. Tidak mungkin. Karena semua sistem pergerakan napas, ampas, tanapas adalah satu sistem yang ajaib, yang penuh dengan mukjizat Allah. Jadi dari keempat unsur nyawa ini, antara napas, ampas, nupus, tanapas itu hanya napas yang bisa dirasa. Napaslah yang bisa dirasa, disentuh, mudah diyakini. Karena setiap kita ini bisa ngerasakan napas ini dengan perasaan johir kita. Napas ini bisa kita rasakan. Maka zikir yang digabungkan dengan teknik, apalagi yang sudah ditalkinkan oleh mursyid masing-masing, yang dilakukan dengan zikir dengan napas ini, zikir napas ini akan memberikan kesan yang hebat. Ada memang yang tujuannya untuk mengolah pelatihan napas ini, zikir napas sampai zikir nupus ini untuk kehebatan, kekuatan. Itulah yang sering disebut sedulur papati, diwujudkan deh. Padahal inilah ceritanya. Di dalam tasawufnya ya sedulur papat itu ya ini. Pancernya itu ya nyawa. Saudara papat 5 pancer itu, 4 saudara itu ya napas, nupus, tanapas, ampas. Pancerin dia ya nyawa itu. Jadi Imam Ghazali pernah ngomong begini, zikir yang dilakukan dengan napas itulah proses yang mempercepat penyucian hati, yang membakar penyakit-penyakit akhlak mazmumah itu. Zikir napas ini mempercepat. Allahu
Jadi orang yang biasa zikir napas ini jauh dari jin itu masuk melalui hidungnya, karena napasnya selalu berhuruf berzikir terus. Allah, mana mau masuk? Dan kalau udah sampai manjing, dia udah terazamkan zikir napas sampai nupus ya, dia nggak akan terpikir-pikir lagi di luar dirinya itu mau hal-hal yang gaib, mau ada kodam atau enggak, nggak penting sama dia. Karena pernapasan yang benar-benar itu, pernapasan yang benar akan tuh memaksimalkan penyerapan oksigen yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kesehatan manusia itu. Karena kurangnya oksigen itulah yang menyebabkan kita itu mengalami berbagai macam-macam penyakit, kanker, gangguan saraf, stroke. Jadi zikir nafas itu untuk mencapai apa? La wujud, la qadir, la hayyun, la muridun, la alimun, la sami'un, la basir, la mutakallimun fi haqiqati ilallah. Itulah yang disebut matikan dirimu sebelum mati. Matikan dirimu sebelum kau dimatikan. Mati itu kan ada 4. Ada namanya mati hissi, seakan-akan sudah bercerai ruh dari jasad, gak ada daya dan upaya, sedikit pun gak ada upaya. Hakikatnya itu hanya Allah yang berkuasa. Jadi kemudian sudah mencapai mati hissi ini, sudah lagi tiada dayanya, tiada daya dan kekuatan kita, dan kita tiada, maka disitulah dimusyahadakan, menyaksikan, disaksikan di dalam hati kita, dengan menyaksikan kebesaran sifat jalal dan jamalnya Allah dan kesucian. Ini bahasanya kayak mana nih ya? Jadi dalam hati kita tuh ya mengenal dulu sifat dari sifatnya Allah itu mati hissi. Karena supaya untuk mencapai hakikat as-salatu miratul lil mu'minin, mi'raj bukan rogo sukmo. Apa mi'raj itu dalam bagian tasawufnya, dalam thariqah, bab thariqah itu lepas sempurna mematikan diri kita. Yang harus kita lakukan itu mi'raj. Kalau sudah mencapai, orang mencapai as-salatu miratul mu'minin ini babnya ini, yang punya badan pun kadang-kadang tidak tahu. Tahu tak kemana-mana dia, jumpai muridnya, jumpai orang-orang yang dicintainya, berkumpul. Orang yang sudah sampai mencapai bab as-salatu miratul mu'min selalu berkumpul kepada para wali Allah, para nabi, bahkan sering kepada Rasulullah SAW, duduk bareng untuk mendoakan umat. Kadang yang punya badan itu pun tidak tahu dia lagi sedang mi'raj. Jadi pencapaian mi'raj ini biasanya dia menaikkan, kalau hal yang memang disengaja, yang memang untuk pelatihan itu, menaikkan napas. Nama alamnya itu menaikkan napas di alam qaba qausain au adana.
Apa itu? Jadi napas itu ditarik antara kening, disitulah dipenuhkan terlimpah napas itu. Di kening itu, di makom alif. Jadi sampai hilang segala ingatan. Hilang ingatan. Ingatan kita yang lain itu hilang. Tarik napas di situ. Itulah yang disebut mati maknawi. Hilang segala sesuatu. Hilang segala sesuatu dalam hati kita. Hanya berhadap-hadapan pada Allah. Beda sama rogo sukmo ya. Kemudian yang ketiga ada namanya mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Mati dalam hidup dan mati dalam kematian dan hidup dalam kematian. Nah, di tingkat 3 inilah yang disebut matilah kamu sebelum kau dimatikan. Sebelum kamu dimatikan, segala ikhtiar mati, segala upaya mati, diri kita pun tiada. Dari Allah, minallah, karena Allah dan bersama Allah. Minallah, lillahi, minallahi, lillahi, wabillah. Itu salat. Dari Allah, karena Allah, bersama Allah. Lantas bagaimana cara mengenal diri itu? Bagaimana kita bisa mengenal diri? Apa yang harus dikenal dengan diri ini? Diri yang mana yang dikenal? Apakah mengenal jasad yang dikenali baru bisa kenal dengan Tuhan? Apakah mengenal batin saja tanpa mengetahui soal rohani? Jadi mengenal diri tanpa mengenal jalan mengenal diri itu, kita tidak akan sampai pada kehendak. Mengenal jalan tanpa mengenal musuh akan tewas di pertengahan jalan. Mengenal musuh tanpa bersenjata pasti kalah. Itu mayoritas istilah ibarat. Kadang mempunyai senjata lengkap tapi tidak mengenal makom musuh itu, itulah yang akan mendapatkan menempuh kekalahan. Kemudian kalaupun kita sudah mengenal senjata, mengenal musuh, tetapi nggak ada ilmunya atau tarbiyah, pendidikan, latihan, training dari orang yang sudah mengenal perjalanan ini, pasti akan binasa, udah pastinya sesat. Wah, aku belajar tasawuf dari Google maunya. Sesat lah, gak perlu pakai guru-guru itu gitu. Ada yang egois begitu itu. Ya, makanya kalau kita benar mengenal diri kita itu, binasalah diri kita. Benar pengenalannya, maka binasa. Tenggelam dalam lautan kefakiran. Makin dia binasa, makin fakir. Semalam saya singgung kan, kasih dua, berarti kita nih sebenarnya mau di tepi pantai aja, mau masuk ke dalam lautan. Tenggelam kalau orang yang sudah benar
mengenal dirinya, binasa dirinya, tenggelam ia dalam lautan kefakiran, tenggelam dalam lautan ketiadaan keakuan itu. Maka dikatakan wujud kita ini adalah bayang-bayang dari wujud Tuhan. Karena bayang-bayang itu tidak mungkin jauh dari yang punya bayang-bayang. Ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu akan menyatu lebur kepada yang punya bayang-bayang, kalau tahu tarbiyahnya. Dan tidak mungkin bayang-bayang itu bisa jauh dari yang punya bayang-bayang. Kita dalam rumah, bayang-bayang kita di pinggir pasar sana, gak mungkin lah. Gak mungkin ada bayang-bayang jika gak ada yang punya bayang-bayang. Tidak akan mungkin bergerak bayang-bayang. Semua itu bergeraknya Tuhan, bergeraknya yang punya bayang-bayang. Dia apabila kita memandang diri kita, artinya kita memandang kewujudan pemiliknya. Karena wujud kita itu menyatakan wujudnya. Kita gaib, dia gaib kok kita gaib. Dia gaib, kita nyata. Dia hakikat, kita syariat. Kejikirnya napas itu Allah. Jadi zikir itu ringkasan dari huwa wal hayyul qayyum. Zat Allah yang Maha Esa, hidup dan berdiri sendiri. Jadi Hu itu zat, bukan dia. Kalau Hu itu bukan dia zatnya. Makanya kalau napas, zikir napas itu naikkan ke atas tadi kan, ke kening, ke atas, terus keluar, terus itulah mi'raj. Kembali lagi napas itu ke bawah. Apa amalannya ke bawah, keluar itu Allah. Terbang, masuk lagi ke dalam, keluarkan Allah. Jadi teman-teman sekalian semuanya yang melihat 45 mata memandang, yang di dalam, yang di luar 6, di luar lab, yang sedang merekam dan menyelidiki dari luar. Barang siapa yang hidupnya sekarang ini di dunia buta mata hatinya, mata hatinya tidak mengetahui keberadaan diri Tuhannya yang dekat sekali, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dan wajib wujudnya itu adanya. Tidak mungkin Allah tiada, karena kita adanya kitalah, adanya diri kita ini adanya Allah. Tidak mungkin bayang-bayang ada kalau tidak ada yang punya bayang-bayang. Yang perlu diingat, kalau kita, mata hati kita tidak mengetahui keberadaan Tuhan yang sangat dekat ini, jangan harap nanti di akhirat kita itu bisa melihat Tuhan. Dan nanti di akhirat kita akan lebih buta lagi, dan lebih sesat lagi jalan kita. Usaha terus semaksimal mungkin terus. Yang sudah punya mursyid jangan sia-siakan, belajar terus pada mursyid.
mumpung mereka masih dihidupkan jasadnya. Yang sudah baiat, jangan sia-siakan baiat kita. Yang belum punya mursyid, berdoalah kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan temukan. Mereka lah yang mengarahkan kita supaya kita tidak buta. Jangan lagi bermain-main. Jangan lagi ada kalimat yang penting sholat, yang penting puasa. Kalau yang penting sholat, anak kita yang umur 7 tahun pun sholat, anak kita yang 3 tahun pun sholat. Yang penting baca Quran. Anak kita pun yang 3 tahun, 7 tahun udah bisa baca Quran. Apakah kita mau disamakan dengan anak-anak kita? Nggak mungkin dong. Mana mau orang yang kuliah di fakultas perguruan tinggi mau disamakan pelajarannya dengan anak PAUD? Rugilah. Jangan bilang lagi ilmu ma'rifat, ilmu tinggi. Ini awal. Ini bukan ma'rifat, ini perjalanan yang kita ceritakan, yang kita ceritakan ini perjalanannya, ilmunya, bukan ma'rifatnya. Lagi pula ma'rifat diceritakan juga nggak bisa. Gimana mau ceritakan ma'rifatullah itu? Gimana kita mau ceritakan ma'rifatullah itu? Lebur bersama Tuhan, gimana kita mau ceritakan itu? Aku tadi gini sama Tuhan, aku mana bisa. Coba tidur kita, coba tidur, bangun tidur ditanya apa yang kamu lakukan tidur tadi. Kita, tangan kita mengarahkan garuk-garuk kemana-mana pun tidak tahu kita. Jangan sampai ada lagi bilang belajar ilmu tasawuf kok di TikTok gitu kan. Kita cerita ilmunya supaya orang tertarik, semangat belajar ini, mencari guru yang lebih dalam lagi, yang sudah pengalaman, yang sudah jadi mursyid. Apa di TikTok ini harus mau diisi dengan yang maksiat-maksiat, joget-joget telanjang? Sampai kapan kita diam? Itu mau diisi itu saja tidak mungkin. Mau diisi dengan debat-debat. Perdebatan antar agama sekarang sudah banyak. Gimana kita cara mengimbanginya? Tidak cara begini. Kenali diri, manajemen kolbu kita. Tidak bisa lagi disembunyikan ilmu yang begini, dihalang-halangi. Belum lagi nanti sesama Islam debat lagi. Lain agama debat, sama agama debat. Kalau orang awam sih nggak apa-apa. Kiai sama kiai debat. Auzubillah min dzalik. Dan jangan kita bereskan diri kita, hati kita bereskan. Panasnya alam ini kan karena panasnya banyak manusia yang sudah panas hatinya. Jangan salahkan matahari, itu ngefek. Karena banyak sudah hati-hati kita yang panas membara sudah. Belum lagi praktisi dengan praktisi, pantang disenggol. Kita mau belajar untuk menjadi AC, kipas angin, jangan nama-namai menjadi LPG. Yuk sepakat kita sama-sama kita menjadi AC alam ini, AC bagi saudara-saudara kita, kipas angin, pendingin. Kita, dari kitalah yang mulai ini. Ini fungsinya ilmu tasawuf ini. Inilah fungsinya kita cerita tentang bagaimana mengenal diri ini. Benar-benar kita mengenal Nabi, kemana arah sholawat kita, kepada siapa. Zikir kita benar-benar zikir yang benar-benar.
maksiat lagi, tobat lagi. Allah kan Maha Pengasih Maha Penyayang. Jangan terus kita minder. Wah, aku dosaku banyak, ngaku kita dosa banyak, bagus, tapi jangan minder. Kalau kita terus minder, terus gimana kita memotivasi kita untuk bertobat pada Allah? Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, pasti diterima ketika kita mau bertobat. Miring lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi, daripada tidak sama sekali. Kita memang manusia ya. Selama kita masih proses perjalanan untuk memerangi nafsu, itu pasti ke situ, jatuh bangun. Jadi jangan salahkan, menghina orang yang masih melakukan maksiat. Ingatkan boleh, silakan diingatkan, ayo jangan lagi, yuk aja selama masih mau. Jadi udah nggak ada lepas tanggung jawab kita kepada saudara. Pertama istri, suami, anak. Nggak ada itu dosa ditanggung, dosa istri tanggung suami. Itu kalau suaminya udah ngingetin tapi istrinya nggak mau ikut, dosa tanggung sendiri. Dosa istri ditanggung, dosa suami ditanggung suami. Dari mana jalannya? Kalau istrinya udah diingatkan, dikasih tahu nggak mau, ya udah lepas. Anak itu nggak selama dikasih tahu nggak mau, udah ada lepas. Semaksimal mungkin kita ajak anak. Maka kita sarankan, ya latih diri kita tuh Allah. Terus dilatih diri kita, hati kita dari awal hati kita dulu Allah. Baru jika pelan-pelan kita zikir napas itu, Allah. Walaupun tidak gampang ya, bukan berarti tidak gampang itu kita terus ditakut-takuti dengan ketidakgampangan itu. Karena Allah itu melihat keistiqomahan hambanya. Jatuh bangun, terus. Ikuti perjalanan. Perjalanan takdir kita itu diperjalankan ketika hati kita diketuk, diingatkan oleh Allah, terus masuk ke dalam ingatan itu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu maknai. Terus berperang, mujahadah, berjihad, berjuang terus, mengontrol. Karena hal yang paling sulit itu memang memerangi diri sendiri, memerangi nafsu diri kita sendiri. Apalagi diri ini yang sudah terlalu banyak, sudah keratan-keratan, kerak-kerak bintik-bintikan hitam, dan dipola oleh pikiran-pikiran yang buruk. Udah sangat sulit itu. Sesulit apapun, kalau Allah sudah berkehendak, kun, kata Allah, fayakun, kata Muhammad, jadilah. Umar bin Khattab, kita sama-sama mengetahui bagaimana sikapnya sebelum menjadi sahabatnya Rasulullah. Tapi lihatlah ketika Allah sudah mau mengangkat hambanya yang dulu sampai mau membunuh Nabi kita, begitu masuk dapat hidayah menjadi khalifah, malah dialah pembela. Itulah kalau Allah sudah mau. Tapi yang satu darah, lihat pamannya itu, paman Nabi, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, pamannya yang satu darah dekat, masih tetap itu memusuhi Nabi
sampai wafat, sampai matinya mereka, bahkan diagungkan, dilanggengkan, diabadikan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab. Kita ini masih jangan bangga dengan sanad kita yang dari Sayyid, dari Raden lah, yang dari apa. Gak berlaku kalau kita itu juga jalan kita bengkok. Yang lurus itu leluhurnya, sanad kakek-kakeknya. Kalau kita jalannya bengkok, tidak meneruskan perjuangan mereka juga podo wae. Jangan bangga kalau kita punya gelar Sayyid, sanad dapat sanad. Abu Lahab aja sampai matinya pamannya Rasul yang dekat. Bagaimana akhlaknya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abu Sofyan yang dekat rumahnya pun pamannya itu, istrinya yang suka menggibah Rasulullah. Abu Sofyan yang suka, yang selalu ingin membunuh Nabi Muhammad bin Abdullah. Kita yang keturunannya 80 ke bawahnya, sombongnya bukan main. Akhir kok yang menentukan, gak ada jaminan juga bagi kita nanti. Kita yang hari ini merasa taat, selalu berzikir, dan menganggap kecil orang lain yang kurang taat, bisa jadi Allah membalikkan itu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Bisa jadi besok-besok dia lebih taat daripada kita. Yang kita hina, yang kita gibain, yang kita tuduh, yang kita fitnah. Bahkan dia pula yang angkat mayat kita, dia pula yang memandikan mayat kita. Siapa yang tahu? Sombong sama tetangga, tak tahu kita dapat musibah. Tetangga itu juga yang ngurus mayat kita. Dulu waktu hidup kita sombongin dia. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat itu. Maka itu tadi sambungannya, kita terus latihan, kita latih zikir nafas itu. Sibuk dengan diri kita sendiri, sibukkan terus. Allah, naik mi'raj. Allah. Sudahlah, jangan diingat-ingat lagi salahnya orang. Salah kita lebih banyak. Tak usah lagi-lagi diingat lagi buruknya mantan. Kita lebih buruk. Kita lebih banyak salah. Ada jaminan. Sibuk aja dengan diri kita. Sibuk. Apalagi yang tukang ngomong ini. Ada yang cuma ngomong doang. Iya, kita kan masih bersyukur nih, masih ditutup aib kita, masih dihormati, masih dipuji, masih disalami tangannya, masih dikawal, masih diarak-arak, masih dikawal banyak apa, karena masih ditutup kok aib kita. Kalau gak dibuka, nggak ada yang mau dekat sama kita, saking baunya itu aib kita bangkit. Sallu ala Muhammad.